Shalom, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Bagi saudara-saudari yang baru kali ini mengikuti ibadah di Gereja Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata ini, kami ucapkan selamat datang. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu keempat setelah Trinitatis, dengan topik berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Mari kita satukan hati, kita masuki saat teduh. Amin. Kita buka kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat atau buku ND nomor 654 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir,
Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini, hukum Tuhan yang kelima dan artinya. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurahlah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami.
Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 yang kita baca bergantian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Thank you.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta jemaat di minggu keempat setelah Trinitatis, tanggal 23 Juni 2024. Kami akan bacakan dalam beberapa bagian. Nomor 1, Partangyangan Daerah. Daerah 1, Riau Patra Komala, di rumah keluarga Amang Ramses Limbong Inang Sintua Kerdina Borusilalahi, Jalan Patra Komala nomor 40. Daerah 3, Dago, di keluarga Amang Jonas M. Sinaga, Rusmia Boru Situmorang, tempat ruang serbaguna lantai 2. Daerah 4, Sarbuncip, di rumah keluarga Amang Sintua Joarman Situmorang, Inang Rohitno Boru Saragi, tempat di ruang konsistori lantai 1 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 18 WIB. Pada hari Kamis, Partangyangan Daerah tanggal 27 Juni 2024 pukul 18 WIB. Daerah 2, Antapani Arcamanik, di rumah keluarga Amang Sintua Sontang Siregar, Inang Lisbeth Boru Sianipar, alamat di Jalan Atambua nomor 25 Antapani. Daerah 5, Malabar, di rumah keluarga Amang Rolekson Napitupulu, Inang Nensis Boru Sembiring, tempat di ruang konsistori lantai 1. Daerah 6, Bansal, di rumah keluarga Amang Marihot Sitorus, Inang Kristina Boru Manurung, alamat ruang serbaguna lantai 2. Nomor 2, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 telah meninggal dunia Inang Nurhaida Boru Hutapea, meninggalkan Amang Dr. Andas Mangatas Napitupulu, tutup usia 69 tahun 7 bulan, beralamat di Jalan Kencana Asri 1, Blok G nomor 12, Komplek Pandanwangi, Jemaat Daerah 8 Bypass Timur. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Nomor 3, jemaat dalam pembelajaran. Mulai hari ini, Minggu tanggal 23 Juni 2024 telah menjadi jemaat dalam pembelajaran di gereja kita, yaitu Natasha Natalia Boru Mangunsong dari GBI Sukawarna. Nomor 4, persembahan ke depan altar. Pada kebaktian Minggu hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk membantu pembangunan rumah dinas dan renovasi kantor HKBP Distrik 3 Humbang. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Nomor 5, surat penggembalaan. Surat penggembalaan dari Epurus HKBP mengenai menjauhi judi online dapat dibaca pada halaman 27 dan 28. Nomor 6, pertemuan orang tua pelajar Sidi tahun ajaran 2023-2024 dengan pendeta. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 16.30 WIB bertempat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan akan diadakan pertemuan orang tua pelajar Sidi tahun ajaran 2023-2024 dengan pendeta terkait rencana pelaksanaan menyaksikan iman. Nomor 7, Pesta Puncak Jubileum 125 tahun Zending HKBP sekaligus pembukaan kebangunan rohani Seksi Remaja HKBP Bandung. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 30 Juni 2024, pada kebaktian pukul 10 WIB akan dilaksanakan Pesta Puncak Jubileum 125 tahun
Zending HKBP sekaligus pembukaan kebangunan rohani Seksi Remaja HKBP Bandung. Adapun rangkaian kegiatannya sebagai berikut. Nomor 1, ibadah diiringi prosesi dan tortor remaja. Kedua, ibadah bersama acara dari pusat dan kor bersama dengan judul lagu Kobarkan Zending. Nomor 3, persembahan amplop Zending. Nomor 4, pembukaan kebangunan rohani Seksi Remaja HKBP Bandung dilaksanakan setelah persembahan kedua. Khusus tanggal 30 Juni 2024, kebaktian Minggu Remaja dan Pra-Remaja ditiadakan, bergabung pada kebaktian Minggu Umum pukul 10 WIB. Setelah selesai pembacaan warta jemaat pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB hari ini, Panitia Kebangunan Rohani Seksi Remaja akan memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Warta tambahan, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 setelah kebaktian pukul 10 WIB akan dilaksanakan latihan kor gabungan dengan judul lagu Kobarkan Zending. Untuk itu kami undang seluruh kor yang ada di gereja kita untuk hadir mengikutinya. Setelah panirangyon dari remaja, dilanjutkan kor Katata Chamber dan diteruskan kor Ama. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Hitler Hutapea, para parhalado, Amang Inang orang tua, opung kami, abang kakak naposo, adik-adik sekolah minggu, dan teman-teman remaja pra-remaja semua yang saya kasihi dalam Kristus. Selama beberapa bulan ke belakang dan terjadinya periodisasi dalam kepengurusan, Remaja HKBP Bandung telah merangkai sebuah kegiatan pengembangan iman, yaitu Minggu Kebangunan Iman Remaja Pra-Remaja 2024. Tahun ini, Minggu Kebangunan Remaja KBP Bandung mengangkat nama Marsiranggingan Dohot Debata yang berarti bersatu di dalam Tuhan, dengan tema yang diambil dari firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 yang berbunyi, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan meliputi ibadah pembukaan, yaitu ibadah yang akan dilaksanakan hari Minggu 30 Juni 2024 yang akan digabung dengan pesta puncak perayaan Zending 125 tahun di ibadah jam 10 WIB Gereja KBP Bandung. Lalu ada penerimaan anggota baru anak sekolah minggu dengan tema Manuarang yang artinya bertumbuh. Lalu ada kunjungan CD dengan tema Maruari yang artinya janji. Lalu ada olahraga bersama dengan tema Marsiada Pari, bekerja sama. Lalu ada pendalaman Alkitab se-Bandung Raya dengan tema Marbunga yang artinya berkembang. Dan puncak acara kami yaitu kebaktian Padang dengan tema Marhapateon Komitmen dan ditutup dengan ibadah penutupan. Tujuan kami membuat rangkaian kegiatan Minggu Kebangunan agar remaja-remaja semakin berkembang dari berbagai aspek kehidupan. Kami membuat rangkaian kegiatan yang berbeda dari sebelumnya. Pada Minggu Kebangunan kali ini, kami menanamkan berbagai aspek utama yang perlu dikembangkan. Setiap kegiatan dalam Minggu Kebangunan ini memiliki landasan tema berbeda-beda, namun dalam kesatuan tema besar kami Marsiranggingan Dohot Debata. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat kita lihat pada video singkat di atas.
mengambil seluruh tema kegiatan dalam bahasa Batak karena kami ingin mengembangkan dan melestarikan budaya Batak di remaja pra-remaja KBP Bandung. Apalagi dalam era modernisasi dan banyaknya pergaulan bebas yang memberikan pengaruh negatif bagi anak-anak remaja zaman sekarang. Maka dari itu, kami dari Panitia Pelaksana Minggu Kebangunan ingin mengubah, meningkatkan, dan mengembangkan serta menjalin hubungan kedekatan dengan Tuhan dalam pribadi dari remaja para remaja sesuai dengan tema-tema Minggu Kebangunan kami. Besar harapan kami, Amang Dawat Inang, kami sangat berharap dengan Minggu Kebangunan ini benar-benar membangun remaja para remaja KBP Bandung sebagai generasi masa depan gereja kita. Semoga dengan kegiatan ini, anak-anak remaja dan pra-remaja dapat menghindari pergaulan bebas yang marak beredar di lingkungan sekolah dan masyarakat saat ini yang menjadi kekhawatiran dari seluruh umat percaya. Dalam kurang lebih 5 bulan ini, remaja akan dibawa untuk bersekutu dan merubah perilaku yang salah dan negatif dalam berkehidupan sosialnya. Remaja juga akan diperkenalkan untuk dapat membedakan lingkup sosial yang positif dan negatif. Dan setelah Minggu Kebangunan ini, kami berharap anak-anak remaja akan semakin bersukacita untuk pergi ke gereja, mau berpelayanan dengan senang hati dan senantiasa memuliakan dan memuji namanya. Maka dari itu, untuk anak dari Amang, Inang, atau Pahopo dari Amang atau Inang, bahkan teman-teman remaja semua yang hadir di sini yang tertarik untuk mengikuti seluruh kegiatan Minggu Kebangunan dapat mendaftarkan dirinya pada QR Code yang tertera di atas. Atau bisa juga dengan menghubungi panitia atau pengurus di ibadah remaja maupun kegiatan pendalaman Alkitab. Akhir kata, kami mengharapkan dukungan doa dari seluruh jemaat supaya kiranya kegiatan Minggu Kebangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Shalom Horas.
bernyanyi dari buku Engda nomor 739 sambil persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Khotbah pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayat 32. Mazmur 107 ayat 23 sampai ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita terima firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Satu lagu gerejawi yang terkenal dan sangat populer secara khusus di gereja kita HKBP berjudul Nanggumalucang Akalaut. Ketika kita mendengar dan menyanyikan lagu itu, kita merasa diteguhkan dan dikuatkan, terlebih ketika kita sedang menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Nanggumalucang akalaut, nang rope hali susungi. Ano pete dehon, ate, di ujung ni jami tahun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, syair lagu itu terinspirasi dari peristiwa perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya yang sedang diterjang badai ketika mereka berlayar di Danau Galilea, seperti yang diceritakan dalam epistel tadi. Dan lagu itu sekaligus menggambarkan perjalanan hidup kita di dunia ini menuju ke pelabuhan air hidup kita. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di tengah laut, apa yang akan terjadi di depan. Bisa saja perjalanan aman-aman saja, kita senang, kita tertawa, kita bersuka cita menikmati perjalanan dan indahnya lautan. Namun di luar dugaan bisa saja hujan badai, ombak yang ganas datang tiba-tiba yang mengancam perjalanan kapal laut tersebut. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita. Hari ini kita bisa tertawa, tetapi besok kita bisa menangis. Hari ini kita sehat-sehat saja, tetapi siapa tahu besok kita jatuh sakit. Hari ini kita menghadapi sukacita yang luar biasa, tetapi besok kita bisa menghadapi duka cita.
Hari ini kita bisa beruntung, tetapi besok kita rugi. Hari ini kita bisa menghadapi keberhasilan, tetapi siapa yang tahu besok kita bisa menghadapi kegagalan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, kita selalu berharap dan meminta kepada Tuhan, maunya Tuhan hidup saya aman-aman saja tanpa pergumulan. Maunya hidup kita seperti jalan tol, bebas hambatan. Namun ketahui dan ingatlah, tidak ada laut tanpa ombak. Tidak ada hidup tanpa masalah. Dimanapun kita berada, apapun status pekerjaan atau profesi kita, hendak menjadi siapapun kita, masalah akan tetap ada dan akan kita hadapi. Suka atau tidak, cepat atau lambat, penderitaan, pergumulan, tantangan hidup, sakit penyakit akan datang menerpa kehidupan kita. Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan laut tanpa gelombang dan langit tanpa awan. Bahkan dengan sangat tegas, Yesus mengingatkan kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Markus 8 ayat 34. Pergumulan kita menginang, ternyata tidak semua kita, tidak semua manusia siap menghadapi tantangan pergumulan dan sakit penyakit. Ada di antara kita, seperti kata orang Batak, ketika menghadapi pergumulan, dia seperti si hirput. Tahu si hirput? Aduh, bahasa Indonesia nanti. Putri malu. Hanya disentuh sedikit, dia langsung layu, langsung daun, mengirput, manang, lepek. Ada di antara kita seperti itu. Pertanyaan, bagaimana kalau pergumulan, penderitaan dan tantangan hidup datang menerpa kehidupan kita, terlebih itu datang tiba-tiba di luar prediksi atau di luar jangkauan kita? Khotbah minggu hari ini memberi jawaban, pencerahan dan sekaligus memberi kekuatan kepada kita. Yang pertama, harus kita ingat, sekuat apapun kita, sebanyak apapun pengalaman hidup, bahkan sehandal apapun kita menjalani kehidupan ini, ternyata semuanya itu tidak menjadi jaminan atau kepastian bagi kita untuk bisa menghadapi dan melewati gelombang kehidupan. Di dalam khotbah ini dikatakan tadi, ada orang-orang yang sudah terbiasa mengarungi laut untuk melakukan perdagangan di lautan luas. Dari kalimat itu kita bisa memahami, karena mereka sudah terbiasa hidup di laut, sudah pasti mereka bisa berenang. Bahkan mereka juga sudah mengetahui liku-liku laut tersebut. Bahkan dalam epistel tadi, para murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus sudah terbiasa hidup di Danau Galilea. Bahkan di antara mereka ada yang berprofesi sebagai nelayan. Tetapi ketika ombak yang sangat ganas datang, semua pengalaman dan kelihayan itu bisa hilang seketika. Yang muncul justru sebaliknya, yaitu kepanikan dan ketakutan. Seperti kata murid-murid itu kepada Tuhan Yesus, kita akan binasa. Namago mahita, namau mahita. Padahal mereka nelayan, mereka punya keahlian, mereka mengenal Danau Galilea. Tetapi semua itu bisa hilang sesaat saja
yang datang justru kepanikan dan ketakutan. Lapatanda manginang tungso taralo jolmaido, tungso taralo hitado hagogon di laut nama ngamuki. Setinggi apapun teknologi yang ditemukan manusia, itu tidak akan bisa memprediksi secara sempurna datangnya dan ganasnya ombak laut. Kita sudah melihat dan menonton peristiwa tsunami dan karamnya beberapa kapal besar. Ada banyak yang korban bahkan hilang ditelan gelombang laut tersebut. Sudah dilakukan pencarian dengan teknologi, tetapi sampai hari ini korban-korban itu banyak yang tidak ditemukan karena ditelan ganasnya laut tersebut. Dalam ayat 27 dikatakan tadi, ketika semuanya itu datang bisa membuat jiwa hancur, pusing seperti orang mabuk, bahkan bisa membuat kehilangan akal. Ketika kami melayani di Pangkalan Berandan, kebetulan Pangkalan Berandan itu ada di tepi laut. Kami penasaran bagaimana rasanya melaut. Akhirnya kami dengan beberapa sintua dan jemaat membuat kesepakatan ingin berlayar mengarungi Selat Malaka sampai ke perbatasan Malaysia. Kapal pun disewa bersama dengan nahkodanya, tetapi tidak kapal besar atau kapal penumpang, kapal nelayan yang biasa dipakai untuk menangkap ikan. Kami pun berangkat dini hari. Awalnya perjalanan aman-aman saja, laut sangat tenang, tetapi ketika hampir mencapai pertengahan, di antara kami ada yang mabuk laut karena gelombang laut semakin naik, semakin tinggi dan semakin ganas. Kalau ada di antara menginang yang pernah mabuk laut, pasti sakitnya tidak terkatakan. Setiap yang menginang muta-uta torosate, muntah terus pusing. Ketika itu ada di antara kami tenaga medis membawa infus, semua yang mabuk diinfus, tetapi ternyata infus itu juga tidak bisa meredakan mabuk laut. Akhirnya karena ada beberapa orang yang mabuk laut, kami memutuskan perjalanan pun digagalkan, padahal sudah dibayar mahal. Kami pun kembali ke darat, tetapi setelah sampai di darat, kaki sudah diinjakkan di darat, tetapi perasaan masih seperti di atas laut. Dan perasaan itu baru hilang, baru pulih beberapa hari setelah sampai di darat. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, ketika berada di laut, tidak sanggup menghadapi ombak, bisa membuat mabuk dan sakitnya tidak terkatakan. Sekuat apapun kita, sebanyak apapun pengalaman, bahkan sehandal apapun kita menjalani kehidupan ini, ternyata semuanya itu tidak menjadi jaminan. Apalagi kalau kita tidak punya pengalaman. Seperti yang saya ceritakan tadi, baru pertama kali melaut. Bisa fatal, kita bisa stres, depresi, bahkan putus asa. Karena itu, jangan hanya mengandalkan kekuatan, pikiran, kemampuanmu saja. Ingat, setinggi apapun jabatan kita, sejenius apapun kita, sekuat apapun kita, kita tetap manusia yang punya kelemahan. Karena itu firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5b mengatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Unako marpaku cadean tu pikiranmu
sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, karena kita punya keterbatasan dan kelemahan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya dalam kesesakan, supaya ketika berhadapan dengan gelombang hidup, berserulah kepada Tuhan Yesus. Seorang pengkhotbah pernah berkata, jangan minta laut untuk tidak bergelombang, tetapi mintalah kekuatan dari Tuhan supaya engkau dimampukan menghadapi dan melewati gelombang laut tersebut. Unang mapangido lauti asa unang margalubang, alay pangido mahagogosya Tuhani, asa dipatau jala dipamonak ko menghadapi gelombang ni lauti. Para pedagang dan para murid-murid dalam epistel tadi, mereka berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan itu, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan membiarkan mereka mati diterpa badai dan gelombang laut itu? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memang sepertinya Tuhan membiarkan sejenak gelombang laut itu bergejolak, pergumulan itu datang. Tuhan boleh saja mengizinkan kesesakan pergumulan menghampiri kita. Tetapi dalam pergumulan itu berserulah kepada Tuhan, lihatlah kebesaran dan kuasa Tuhan. Dengan satu kata saja, Yesus dapat menghentikan gelombang badai yang sangat ganas tersebut. Itu artinya semuanya berada di bawah kendali Tuhan Yesus. Semuanya berada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Karena itu, ketika engkau menghadapi hujan badai, pergumulan, sakit penyakit, apapun yang kamu hadapi saat ini, panggil, berserulah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 15, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jala jauh ma'au jupa diari hagogotan asahu paluaho. Itu janji dan kepastian yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, ketika engkau menghadapi pergumulan dan tantangan hidup, imani penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dalam epistel tadi ada masalah. Di tengah badai itu, murid-murid memanggil nama Tuhan Yesus. Namun mereka tidak mengimani kuasa Tuhan Yesus. Mereka tidak mengimani penyertaan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Alanunga digohi biar nirohana sida, gabe mago maha porseaon. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita manginang, nang pesipata tajau guarni Tuhan Yesus, ringgas sita marminggu, ringgas sita martangiang, tetapi bisa saja kehidupan perilaku kita seperti perilaku murid Tuhan Yesus dalam epistel tadi. Namun setelah kita mendengarkan khotbah pada minggu hari ini, kiranya setiap jemaat di sini dimampukan dan dikuatkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, percaya, beriman bahwa pertolongan Tuhan dalam hidupmu tidak pernah terlambat. Amanginang, kita sudah satu perahu dengan Tuhan Yesus. Dan sepantasnya kita tidak perlu khawatir dan takut bagaimanapun keadaan hidup kita saat ini. Karena itu fokuslah kepada Tuhan Yesus dan kepada kuasa-Nya. Jangan fokus kepada pergumulan dan tantangan hidupmu. Saya ceritakan kemarin di pertanyaan, jangan seperti cerita Profesor Linglung itu. Tawa manginang cerita tentang Profesor Linglung, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi, kemana-mana dia selalu bawa payung.
Suatu ketika hujan datang, dia berlari, payung di genggamannya. Setelah sampai di kampus, dia basah kuyup, matoni bana. Datang mahasiswanya bertanya, mengapa payungnya tidak dipakai, Profesor? Dia terkejut. Payung ada di tangannya, tetapi dia tidak memakai payung tersebut. Songonido nak kita. Saya tadok kita porsea, alai jojo da manginang dang tapake ha porsiautai. Yang keempat, ketika engkau menghadapi tantangan dan pergumulan, hari ini semua kita diingatkan, setialah dalam mencapai tujuan hidupmu. Ada di antara kita, ketika badai dan masalah datang, dia membiarkan hidupnya, membiarkan dirinya terperangkap dan larut dalam masalah itu, sehingga dia melupakan tujuan hidupnya. Dan itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga, bahkan juga itu terjadi dalam kehidupan gereja. Karena banyaknya masalah, para mahasiswa lupa akan tujuan kuliahnya, yaitu menjadi seorang sarjana. Karena banyaknya masalah dan pergumulan, pasangan suami istri dalam pernikahan lupa akan tujuan pernikahannya, yaitu rumah tangga yang bahagia. Karena banyaknya masalah gereja, gereja juga bisa melupakan tujuan mengabarkan Injil, melakukan diakoni sosial, membangun persekutuan yang taat kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita disadarkan agar ketika masalah datang, apalagi beruntun dan bertubi-tubi, jangan pernah kehilangan tujuan hidupmu yang sebenarnya. Semakin baik dan semakin jelas tujuan kita, maka semakin kuat pula lah kita, komitmen kita, iman kita menghadapi masalah kita. Tetapi sebaliknya, semakin tak jelas tujuan kita, maka kita akan mudah terombang-ambing, mencari kambing hitam, menyalahkan yang lain. Hal itu sangat mudah kita saksikan dalam kehidupan persekutuan kita. Orang-orang yang tidak jelas tujuan hidupnya sangat mudah mengeluh, bersungut-sungut, dan bahkan ada yang putus asa ketika masalah datang. Pertanyaannya, kemanakah tujuan hidupmu? Kemanakah tujuan hidup kita? Kemanakah Tuhan Yesus mengajak kita? Lagu Nang Gumalucang Akal Laut mengatakan tadi, tudos tusido pardalanaki lau madapoton surgoi. Alanitio magomos, pegang teguh tujuan hidupmu. Apapun pergumulan hidupmu saat ini, sekuat apapun hujan badai gelombang yang menerpa kehidupanmu, kehidupan keluargamu, katakan dan nyanyikan ikon hutiop totong Yesus ki. Ikon hutiop totong Yesus ki. Seperti janji saya tadi mengakhiri khotbah ini, mari kita nyanyikan lagu Nang Gumalucang Akal Laut. Kita nyanyikan dengan suara yang bagus, dengan penghayatan yang penuh. Tolong slide-nya ada. Nang gumalucang akal laut, nang rope hali susungi, lau makaro ponsoluki, lolo Tuhan parhatasau, madoha danai konsau, sai sau doi, sai sau doi, sai sau doi. Jang be mabiarau disi, mangalugahon soluki, ai Tuhan udongaki, ai tunggodang pemusuki,
makaropon soluki sai lao doi salam buki hato marlo jong do solu kutu labuan nasona naso adong beda pot hasusani todos tu sino pardalan lagi laman poton surgoi si patanan lodong doa sohaluga galumbangi budiamaha porusaki ikon hutiyo toto Yesusi si patanang lonong doa sohaluga galumbangi budiamaha porusaki ikon hutiyo toto Yesusi ditogu-togu tangaki di dalam sai mauli di parukilon hasusan tu Yesus haporusaki di dalam laut surga diiring Yesus isi. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kami merasakan penyertaan dan berkat Tuhan yang memampukan kami sehingga kami dapat menghadapi dan melampaui gelombang kehidupan, pergumulan, sakit, penyakit, tantangan hidup. Pada saat ini kami boleh bersekutu di bait-Mu yang kudus ini dan kami dikuatkan oleh firman-Mu di mana selama kami hidup di dunia ini beragam tantangan pergumulan itu akan selalu kami hadapi. Tetapi biarlah kami berseru memanggil nama Yesus, mengimani penyertaan berkat Tuhan, dan kami tidak pernah lengah akan tujuan hidup kami. Sehingga kami menang, kami dimenangkan oleh kasih karunia dan penyertaan-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu boleh bersuka cita, mengucapkan pujian, ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Apapun pergumulan dari setiap jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit, dan juga Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan. Satu keluarga dari jemaat-Mu, keluarga Amang Dr. Andus Mangatas Napitupulu, karena Inang Nurhaida Boruhutapea telah terlebih dahulu meninggalkan keluarga tersebut, meninggalkan gereja-Mu ini. Engkau telah mengokohkan iman kami saat ini. Demikian juga kami mohon, kiranya Tuhan juga yang menghibur, menguatkan keluarga tersebut, supaya mereka terus beriman dan berpengharapan yang hidup, bahwa semuanya akan berlalu dari dunia ini. Tetapi bagi kami orang-orang beriman akan memasuki surga, kehidupan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu, biarlah seluruh keluarga
dan jemaat yang saat ini menghadapi sakit penyakit pergumulan terhibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan aktivitas kami sehari-hari. Demikian juga dengan keluarga kami. Sukacita, damai sejahtera Tuhan kiranya selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Ajari kami kuat dan kuatkan kami orang tua supaya kami kuat dan bijaksana mengajari, membimbing, mendoakan anak-anak kami supaya anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Apapun harapan, cita-cita kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, bahkan kehidupan anak-anak kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mengabulkan harapan, cita-cita kami, anak-anak kami, keluarga kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak berkat sukacita yang kami terima dari Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami mengucap syukur atas berkat dan kebaikan Tuhan. Secara khusus bagi jemaat yang berulang tahun dan keluarga yang berulang tahun pernikahan, biarlah mereka berhikmat menghitung hari-hari waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh mempergunakan waktu dan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami serahkan seluruh program gerejamu ini, biarlah semua pelayanan berjalan dengan baik dan lancar. Engkau yang selalu mengingatkan para hambamu, majelis jemaat, para sintua, pendeta, dan juga semua jemaat supaya bersatu hati Tuhan, membangun kesatuan, damai sejahtera, membangun pelayanan kami, sehingga gerejamu ini berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu minggu ini dalam setiap aktivitas kami, kuatkan kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang, kami boleh kembali ke bait-Mu ini Tuhan, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan, serta persembahan kita membantu HKBP Distrik 3 Humbang. Totong do diramo tila kaki Oro pe maramana opia Debatake yosu marihona Osro haki sonang doa Ibana dona mandongani
marihona Osro hakim sonang doa ibana dona mandongani Kita nyanyikan ayat pertama, kita bangkit berdiri. Ude bata do pakiri moki kita dolang nang awang-awangi ibana do apo sakit totong do diramoti latake oro pe maramana o
sumari hona osro hati sonang doa ibadah dona mandongani. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku harta milikku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.